Boyke Julian di sini. Pernah nggak para sales mengalami di mana lihat user masuk toko, terus cepet-cepet balik lagi? Atau ketika kalian memberikan informasi produk dan si user berhentikan pembicaraan dan langsung pergi lagi. Tentunya hal ini sangat tidak menyenangkan buat para sales karena kesempatan buat berbicara menjadi lebih sedikit dan tentunya kesempatan buat berjualan lebih sedikit. Kenapa? Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi situasi seperti itu. Inilah 6 poin solusinya. Oke, ya sebelum saya berbicara bagaimana sikap yang harus dilakukan seorang sales, ya satu hal yang mau saya garis bawahi adalah 3 menit pertama yang paling menentukan user beli atau tidak. Artinya, seorang sales harus bisa memanfaatkan dengan sangat baik di 3 menit pertama ketemu user. Tapi kali ini saya tidak akan berbicara bagaimana 3 menit pertama itu yang harus dilakukan. Tapi bagaimana cara mengatasi ketika user berhadapan situasi tidak nyaman. Karena memang lebih dari 50% user yang baru masuk ke toko memiliki pemikiran tidak nyaman, takut dipaksa beli, dan akhirnya tidak berlama-lama di toko, akhirnya pergi. Poin pertama yang akan saya sounding kali ini adalah pertama, yaitu tersenyum. Tersenyum, luar biasa ya. Sesimpel itu, kita melakukan hal sesimpel itu tetapi mendapatkan reward yang sangat-sangat luar biasa. Ketika kita tersenyum pada orang tua, pada adik, pada kakak, pada saudara, pada orang yang kita sayang. Sebuah action yang simple tetapi memiliki effort yang sangat luar biasa. Itulah tersenyum. Begitu halnya dengan seorang sales juga. Apalagi seorang sales yang berhubungan langsung dengan user. Tersenyum, tersenyum, tersenyumlah. Ketika tersenyum, kita memberikan energi positif ke orang sekitar. Dan percaya atau tidak, energinya akan sampai ke user. Di sini saya ingatkan, tersenyum itu bukan berarti kelihatan gigi. Ya, tersenyumlah dengan mata kita. Tersenyumlah dengan pikiran kita. Tersenyumlah dengan hati kita. Sehingga energinya tersampaikan ke user. Dengan begitu, user merasa nyaman, aura welcome, dan bisa berbicara lebih banyak lagi. Ada feedback, Pak, sekarang kan zamannya dipakai masker, Pak. Buat apa tersenyum? Toh tidak kelihatan juga, betul tidak? Tapi percaya atau tidak, kalian walaupun pakai masker, tetaplah tersenyum. Kenapa? Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya sedikit cerita tentang pengalaman saya di pekerjaan. Sebelum saya bergerak di bidang retail, saya sempat bekerja di kerjaan di call center. Ya. Dan setelah itu juga saya sempat kerja di resepsi sebuah hotel bintang 4 di Bandung. Luar biasa. Banyak pembelajaran di situ. Satu hal yang saya pelajari, ya ketika saya jadi call center, berbicara ketika ditelepon harus sambil tersenyum. Padahal logikanya orang yang diajak berbicara juga tidak kelihatan. Toh saya pegang telepon ya. Tapi ketika kita berbicara dengan tersenyum, produksi suara kita berbeda. Ritme nada kita berbeda. Dan itu tersampaikan ke user. Makanya percaya atau tidak, ya kalian walaupun pakai masker tetap tersenyumlah. Tidak hanya itu. Ya, ketika berbicara harus jaga pandangan. Banyak sales tidak sadar ketika berbicara ke distract dengan situasi lingkungan sekitar. Ya, dengan tiba-tiba ada teman-teman lewat, tiba-tiba ada suara dari sini, tiba-tiba pegang handphone. Sehingga seorang sales tidak bisa menjaga pandangan dengan user. Akhirnya percakapan tidak menyenangkan, akhirnya user mengakhiri percakapan itu dan akhirnya pergi. Jadi artinya teman-teman sales harus menjaga pandangan selama pembicaraan itu berlangsung. Let's say, kalian lagi berbicara sama orang tua kalian atau bisa sama pacar kalian. Ketika kalian berbicara, lawan bicara kalian sibuk main handphone atau sibuk melihat hal lain di luar pembicaraan. Tentunya hal itu yang sangat tidak menyenangkan, bukan? Maka dari itu, kita sebagai sales harus bisa menjaga mood dari user sehingga user
merasa nyaman, merasa diterima, akhirnya kalian lebih gampang lagi buat berbicara. Poin kedua, yaitu suara. Beberapa sales tidak sadar suara yang dikeluarkan itu terdengar terlalu keras, ya terkesan marah-marah, ya mengintimidasi. Atau sebaliknya, ketika kita atau seorang sales mengeluarkan suara sangat pelan, ya berulang kali user memegang telinganya. Maksudnya harusnya sales harus lebih peka. Artinya volume suara yang dikeluarkan sales itu kurang. Nah, pastikan suara yang kita keluarkan volumenya harus cukup, dan tidak hanya cukup, tapi artikulasi juga harus jelas. Ya, A, I, U, E, O, ba, bi, bu, be, bo-nya harus jelas. Ya, sehingga apa yang disampaikan sangat clear. Ya, makanya sedikit tips dari saya ya, sebelum kalian masuk kerja, kalian coba untuk senam muka. Ya, sambil di jalan, kalau saya pribadi, saya selalu berusaha meregangkan otot muka saya supaya saya berbicara lebih lancar. Ya, A, I, U, E, O, atau ya, sambil menyanyi itu bagus. Atau kalau enggak, kalau teman-teman sales suka makan permen karet, nggak ada salahnya makan permen karet, dan itu membantu buat senam muka sehingga artikulasi lebih jelas. Dan satu poin lagi, jangan lupa ritmenya juga diperhatikan, naik turun nada juga diperhatikan. Jangan flat begitu aja. Ini produk terbaru, ini produk terbaru, berbeda bukan? Itulah kekuatan dari intonasi. Oke, poin selanjutnya yang ketiga adalah penampilan. Banyak hal diawali dengan penampilan. Ya, kita tidak bisa pungkiri ketika kita melihat seseorang, yang pertama kita lihat adalah penampilannya. Kita lihat makanan, kita lihat baju. Yang pertama dilihat adalah luarnya. Penampilan seorang sales adalah hal yang cukup penting karena salah satu daya tarik buat user. Pastikan yang kita pakai. Jika perusahaan memberikan seragam, pakailah seragam karena itu fungsinya sangat banyak sekali. Ya, pertama, identitas perusahaan. Jadi user sangat tahu. Mereka mendapatkan informasi produk dari orang yang memang berkompeten di bidangnya. Jangan malas pakai seragam. Banggalah pakai seragam perusahaan. Karena itu identitas perusahaan. Selain itu juga menunjukkan ke user bahwa kita seorang sales yang cukup konsisten dan mentaati peraturan. Dan itu menambahkan value tersendiri bagi seorang sales. Jadi jangan malas pakai seragam. Tapi tidak cukup hanya itu. Baju yang dikenakan pastikan pertama harus bersih. Ya, hindari noda-noda yang tidak penting, ya, bekas tinta, ballpoint, bekas makanan, bekas minuman, itu sangat mengganggu penampilan. Tidak kusut, ya, bagi teman-teman sales yang mungkin perjalanan memakai kendaraan sepeda motor, gitu kan, pakai jaket, pastikan seragamnya tetap dalam keadaan bagus, ya, jangan kusut. Bisa diakali, bisa. Dan yang paling penting adalah hindari bau. Ini hal kecil tapi ngefek sekali, ya. Hindari bau badan, bau mulut, apalagi bau kaki. No. Ya. Ada teman sales bertanya ke sales yang lainnya, Bro, udah jualan belum? Belum. Kenapa? Ya, lagi hoki. Padahal sebenarnya masalah utama yaitu bau badan. User tidak nyaman berbicara dengan sales yang bau badan pastinya. Teman-teman sales yang bau badan, segera selesaikan masalah itu. Banyak sekarang deodoran yang sangat bagus, obat-obat yang sangat bagus buat mengatasi masalah itu. Selanjutnya, potongan rambut. Nah, potongan rambut buat perempuan dipastikan rambutnya rapi, ya, tidak berlebihan, ya. Tidak usah pakai potongan rambut yang seperti mau ke pesta, ya. Natural saja. Jangan lupa perempuan harus bermakeup, ya, menunjukkan bahwa kita serius mengerjakan ini. Makeup ini juga sangat penting,
Ya, buat sales perempuan yang belum tahu cara makeup, belajar. Sekarang banyak banget tutorial di YouTube, banyak. Tanya ke teman-teman bagaimana cara makeup yang bagus. Itu fungsinya sangat banyak sekali. Ya, buat para cowok, buat laki-laki, pastikan rambutnya rapi, ya, tidak menghalangi wajah. Tunjukkan kita profesional. Ya, hindari warna-warna yang mencolok. Ya, untuk para cowok yang senang potong rambutnya yang dikerik-kerik gitu, ya saya tidak rekomendasiin ya. Karena itu menunjukkan kurang serius dalam mengerjakan. Potongannya sekarang banyak potongan rambut yang jadi pilihan, kalian tinggal pilih mana potong rambut yang sesuai, yang pasti tidak berlebihan dan tidak menghalangi wajah. Selanjutnya kebersihan kuku juga penting. Ya, untuk cowok biasanya yang mungkin sering ke lapangan gitu, kukunya hitam-hitam, itu hal kecil tapi efek besar. Ketika kalian pegang produk, lihat kukunya banyak kotoran, itu sangat-sangat mengganggu. Ya, buat perempuan biasanya senang sekali menghiasi dengan kutek yang warna-warni, yang glitter-glitter ada di sini. Saya yakin ada di sini. Ya, saya tidak sarankan ya, karena itu kurang pas. Bisa jadi mengganggu proses komunikasi. Yang akhirnya seorang sales lagi presentasi produk ke distract sama warna kuku yang menyolok, dan itu mengganggu juga. Selanjutnya, saya ngeker tentang sepatu. Ada beberapa sales yang tidak kelihatan kakinya, sehingga sales pikir, wah saya tidak usah pakai sepatu aja. Kenapa? Kok saya tidak kelihatan user kok? Ya udah pakai sandal. Kalaupun seorang sales yang kehalang kakinya ketika bekerja, tetap harus pakai sepatu. Lagi-lagi percaya atau tidak, ketika kalian bersepatu, kalian lebih bisa profesional berbicara, lebih fokus, lebih konsentrasi. Berbeda jauh dengan pakai sandal. Ada juga pakai sepatu tapi diinjak, percuma. Pastikan sepatu kalian nyaman, pilih bahan sepatu yang bagus buat dipakai seharian 8-9 jam. Sehingga kalian tetap bersepatu dan tetap nyaman. Selanjutnya adalah gestur tangan. Tuhan memberikan anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Banyak sekali ya, panca indera kita, tangan, kaki, buat lebih memaksimalkan pembicaraan. Seorang sales harus bisa memanfaatkan gestur tangan dengan sebaik-baiknya. Banyak sales ketika berbicara, tangannya justru tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Contohnya, ketika berbicara, tangannya dimasukin saku. Sudah berbicaranya pelan, tangannya dimasukin saku, ya sudah, ya, itu menjadi pembicaraan yang sangat membosankan. Gunakanlah gestur tangan dengan sebaik-baiknya. Ketika berbicara, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ketika saya berbicara, setiap kata yang saya bicarakan keluar gestur yang dikeluarkan. Sehingga ini membantu menyampaikan message yang akan kita sampaikan. Mengarahkan barang, ya, memperlihatkan poin-poin, menjelaskan hal penting. Dan itu sangat diperlukan. Sehingga user mendapatkan informasi yang lebih, tidak hanya dari pendengaran, penglihatan, dan juga secara keseluruhan. Sehingga message yang disampaikan lebih jelas, lebih detail. Poin kelima, yaitu gestur badan. Banyak macam-macam sales incas di lapangan. Ada yang tugasnya berdiri, ada yang sambil duduk di etalase. Pastikan posisi duduk kalian duduk wajar, tidak terlalu tegap atau tidak bungkuk. Duduklah sewajarnya, relax. Hindari bergerak-gerak yang tidak penting ketika berbicara. Ya, misalkan ketika duduk, ya, ketika berbicara, kita sambil menggoyang-goyangkan badan, ada banyak, sehingga terkesan tidak serius. Akhirnya user pergi lalu begitu saja. Tentunya hal itu sangat tidak kita harapkan. Betul atau betul? Selanjutnya, untuk teman sales yang berdiri, apalagi berdiri, ini memang tantangan yang cukup ya, karena kita dituntut selama kerja kita harus berdiri dengan baik. Untuk awal-awal pastinya ini hal yang tidak mudah, tapi dengan seiring berjalannya waktu ini akan menjadi kebiasaan. Ya, jujur saya sempat yang menjadi sales yang harus berdiri dari jam 10 sampai jam 9 malam. 9 jam saya harus berdiri dan dikasih tempat duduk cuma satu saja. Untuk awal-awal memang itu tidak mudah ya, tapi saya sempat
kesakitan, betis saya sempat kesakitan, ya. Tapi itu tidak mengurungkan niat saya untuk bekerja, karena buat saya masalah itu adalah tantangan. Ya, dan tantangan itu harus dilewati, harus dilampaui, harus diselesaikan. Ketika seorang sales berdiri, pastikan posisi berdiri kita cukup tegak, ya, tidak bungkuk, walaupun jangan tegak-tegak amat. Toh kita bukan militer ya, yang berdiri tegak lagi sedang upacara. Nah, ya, berdirilah sewajarnya. Ya, pastikan tangan kita jangan sampai kosong. Peganglah sesuatu. Bisa brosur, bisa produk yang mau kita jual, sehingga posisi berdiri kita tetap stabil. Ya, sedikit tips dari saya, ya, untuk kaki kanan sedikit maju atau kaki kiri sedikit maju, dan perutnya sedikit dikunci supaya kita tidak bungkuk. Hindari gerakan-gerakan yang tidak penting. Ya, bergerak ke kanan ke kiri atau ada sambil berdiri menggoyang-goyangkan satu kaki, ya, seperti mau menjahit baju. Ada banyak, hindari. Ya, ketika berdiri terus cari kesempatan buat edukasi sebanyak-banyaknya ke user. Dan poin terakhir adalah poin ke-6, yaitu kalimat pembuka yang tepat. Ya, kalian sudah berpelan-pelan bagus, dengan suara yang bagus, ya. Bukalah pembicaraan dengan kalimat yang tepat. Ya, sebenarnya banyak cara. Ya, saya kasih contoh 3 cara kalimat pembuka supaya dari situ dimulai pembicaraan yang menyenangkan dengan bertanya. Satu poin yang mau saya terangkan di sini adalah bertanyanya langsung to the point. Biasanya kalian ketika ada user datang, apa yang kalian tanyakan? Bisa saya bantu? Ada yang bisa pakai itu? Kayaknya masih banyak. Itu tidak salah, tapi menurut saya tidak tepat. Ya, ada bisa saya bantu? Itu biasanya dilakukan mungkin para sales-sales zaman mama saya ya. Oke, jadi langsung to the point saja ya. Kalau mau bertanya ya, untuk meningkatkan efisiensi. Ya, untuk sales, misalkan sales handphone, langsung silakan Pak, cari handphone apa. Untuk misalkan seorang sales di kedai kopi, langsung to the point saja. Silakan Pak, cari minuman kopi atau non kopi. Jadi lebih menjurus ya. Pertanyaan kedua, dengan majukan pertanyaan unggulan. Misalnya, langsung to the point saja. Silakan Pak, ini handphone sedang bestseller. Langsung seperti itu. Atau silakan Pak, ini produk sedang ada program cashback. Jadi langsung to the point saja. Cara ketiga adalah dengan pujian. Ini memang agak susah-susah gampang. Untuk orang-orang yang memang tidak biasa mungkin agak susah. Tapi percaya atau tidak, it works. Dengan catatan pujiannya harus tulus, jujur, tidak berlebihan. Tulus, jujur, tidak berlebihan. Misalkan ada ketemu seorang user, ibu-ibu dengan anaknya. Nah, silakan Bu, wah, anak ibu cakep banget ya. Bisa jadi membuka pembicaraan dari awal. Atau misalkan seorang ketemu user, seorang mahasiswi. Silakan Kak, wah, muka kakak kulitnya bagus banget ya. Pakai skincare apa? Mungkin ini terkesan menggelitik ya. Tapi setelah dicoba, ini membuka pembicaraan dengan sangat-sangat efektif. Sehingga dari situ kita lebih gampang berbicara dengan hal selanjutnya. Atau misalkan ya dari tadi perempuan terus contohnya, misalkan kita ketemu seorang laki-laki. Ya, taruhlah seorang eksekutif muda. Silakan Pak. Wah, Bapak kelihatannya sibuk ya Pak. Cepat-cepatnya datang ke sini. Itu sebuah pujian. Memang tidak bisa dipungkiri, semua orang suka pujian, termasuk saya. Ya, nggak ada salahnya itu dipakai buat pembuka pembicaraan, sehingga pembicaraan selanjutnya menjadi lebih menyenangkan. Nah, itulah 6 poin yang bisa saya share buat teman-teman sales di sini. Ya, ini bisa dipakai buat teman-teman yang mau terjun di dunia sales, ya, atau yang sedang menggeluti dunia sales atau yang pengen menambah lagi referensi. Di sini saya tidak berniat mengajari, tapi berbagi apa yang saya alami. Mudah-mudahan pengalaman yang saya alami bisa berguna buat teman-teman semuanya. Sedikit review ya, ada 6 poin.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang teman-teman sales bisa aplikasikan supaya membuat user lebih nyaman berbicara dengan kalian. Kali ini saya akan tanya buat semua yang nonton video saya, tulis di komen YouTube ini poin apa saja yang paling favorit menurut kalian dan poin apa lagi yang mau ditambahkan selain 6 poin tersebut. Saya tunggu komen videonya di bawah ini. Jangan lupa tonton terus video saya bagaimana menjadi sales yang efektif, yang efisien dan sukses. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Sampai jumpa.